Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 1. Pada kegiatan kali ini kita akan membaca suatu bacaan. Di sini ada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Sekarang Bu Atika membacakan, kalian yang menyimak ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi, bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Lah, bergerak itu apa? Bergerak itu adalah berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, atau berubah posisi dari posisi satu ke posisi yang lain. Kemudian, paragraf 2, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Di sini fungsi organ gerak sangat banyak sekali, di antaranya itu tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem gerak yang dinamakan dengan suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi, organ tubuh manusia, alat yang digunakan untuk bergerak manusia dan hewan itu ada 2, yaitu tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut dengan alat gerak aktif. Yang selanjutnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada satu otot yang menempel pada tulang bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan atau suatu kalimat yang menjadi inti dari suatu paragraf itu. Lah, ide pokok itu disajikan sebagai kalimat utama. Nomor 2. Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi, ketika akan membuat suatu paragraf, kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu, kemudian dikembangkan agar menjadi banyak, dan ketika kalimat itu menjadi banyak, maka dia akan berubah menjadi paragraf. Selanjutnya, macam-macam paragraf, yaitu ada paragraf deduktif, di mana kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Kemudian diikuti dengan kalimat pengembang. Dan yang kedua adalah paragraf induktif yang ide pokoknya ada di akhir paragraf. Jadi kalimat pengembangnya dulu, kemudian ada ide pokok di akhir paragrafnya. Yang selanjutnya, cara menentukan ide pokok yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Jadi, cara mencari ide pokok dalam suatu paragraf itu kita harus membaca
dengan teliti satu paragraf itu. Nah, setelah kita membaca, kemudian kita menentukan inti dari paragraf tersebut itu apa. Lah, inti dari paragraf itu dinamakan dengan ide pokok atau kalimat utama. Selanjutnya di sini akan Bu Atika beri contoh dari paragraf yang sudah kita baca di atas dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan di paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah satu kalimat. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiganya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf ini, ide pokoknya yaitu ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokok dari paragraf ini. Kemudian kalimat pengembangnya itu yang mana? Kalimat pengembangnya yang bergaris kuning ini. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini merupakan kalimat pengembang dari kalimat ide pokok sebelumnya. Setelah kalimat utama atau ide pokok, selalu diikuti dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok. Sekarang tugas. Tugas yang pertama di halaman 4 silakan diisi di kolom yang sudah disediakan. Kemudian halaman 5 juga diisi di kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya halaman 6 silakan diisi di kolom yang sudah disediakan di buku. Dan selanjutnya ada latihan soal yang harus dikerjakan di buku tugas tema 1. Selamat mengerjakan.